Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk tutorial kali ini akan membahas kelanjutan dari OOP itu sendiri ya. Nah, di dalam konsep OOP juga terdapat sebuah konsep holografis ya, kelanjutan dari pembahasan sebelumnya, tutorial sebelumnya, yaitu membahas terkait konsep inheritance, konsep encapsulation. Kemudian tutorial ini akan membahas seperti apa itu konsep polymorphis. Nah, konsep polymorphis ini adalah salah satu konsep yang paling penting dalam Object Oriented Programming atau OP di dalam bahasa Java. Ya. Kemudian polymorphis ini juga disebut sebagai banyak bentuk ya. Jadi kalau di bahasa Inggris kan itu adalah bahasa banyak bentuk ya. Polymorphis itu bahasa Inggrisnya adalah banyak bentuk. Kemudian polymorphis juga ini sering sekali dikaitkan dengan penggunaan lebih dari satu metode ya atau fungsi ya. Namun metode ini sama ya. Nah, itu yang disebut dengan polymorphis. Atau lebih dikenal sebagai polymorphis overloading ya. Jadi di dalam OP itu juga menyiapkan yang disebut dengan konsep overloading, kemudian konsep overriding ya. Nah, apa yang membedakan konsep overloading dan overriding? Overloading itu ya, misalkan di sini kita membuat suatu metode yang sama, misalkan metode melaju ya. Misalkan metode atau fungsinya adalah melaju, namun yang membedakan itu adalah parameternya ya. Ya, kemudian untuk konsep overriding ya. Overriding itu juga sama ya. Misalkan kita membuat suatu metode yang sama ya. Namun kelas yang berbeda ya. Nah, tadi kalau konsep overloading itu kita bisa membuat metode yang sama dalam satu kelas, sedangkan untuk konsep overriding itu kita bisa membuat metode yang sama namun kelasnya yang membedakan. Nah, contoh misalkan di kelas induknya, yaitu kelas induknya adalah kendaraan ya, atau kelas parentnya ya, mempunyai misalkan metode yaitu melaju ya. Kemudian di konsep turunannya itu misalkan mobil juga mempunyai metode atau fungsi yaitu melaju ya. Dan masing-masing metode ini itu tentu berbeda nilainya ya. Misalkan berbeda nilainya, misalkan di kelas kendaraan atau kelas induknya, misalkan di metode melaju mempunyai nilai misalkan dapat melaju dengan kecepatan 100 km per jam. Sedangkan untuk turunannya misalkan kelas mobil mempunyai metode yaitu melaju dengan mempunyai nilai misalkan dapat melaju dengan kecepatan 180 km ya. Tentu itu juga bisa dibuat di dalam konsep OOP yaitu polymorphis, konsep polymorphis. Nah, yang jadi pertanyaan ya, ketika misalkan mempunyai metode yang sama ya, yang manakah metode yang akan ditampilkan atau fungsi yang ditampilkan, sementara metode ini yang sama dan mempunyai turunan ya. Misalkan kendaraan mempunyai misalkan tadi melaju dengan nilainya dapat melaju dengan kecepatan 120 km, kemudian di kelas turunannya itu mobil itu dapat melaju dengan kecepatan 180 km. Nah, itu pertanyaannya, yang manakah yang akan ditampilkan ya, yang mana yang akan dipanggil ya. Untuk konsep overriding ini yang dipanggil itu adalah nilai yang ada di kelas turunannya
Ya, itu tadi kelas turunnya itu mobil kemudian mempunyai metode melaju, yang dipanggil nantinya itu adalah dapat melaju dengan kecepatan 180 km. Nah, kecuali kalau misalkan kita membuat pemanggilan dengan menggunakan keyword super, maka nantinya itu yang dipanggil adalah kelas metode yang ada di kelas induknya, itu yaitu kelas kendaraan. Nah, seperti apa penerapan konsep polymerase di dalam bahasa Java, bahasa pemrograman Java? Ya, di sini kita bisa lihat, misalkan di sini membuat kelas ya, kelas misalkan poly ya, polymerase poly kendaraan ya, atau misalkan di sini kendaraan ya, kendaraan laut ya, kendaraan laut. Jadi ini adalah kelas induknya misalkan ya, untuk menerapkan suatu konsep polymerase. Nah, di dalam kelas kendaraan laut ini misalkan mempunyai suatu nilai ya. Di sini misalkan kita buat metode set jenis ya, set jenis, inilah metodenya ya dalam kelas kendaraan. Kemudian mempunyai juga, kita juga buat di sini misalkan ya, jadi kita tidak bisa membuat metode yang di dalam metode, tidak bisa ya. Kita harus buatkan metode di luar dari metode, yaitu misalkan set muatan ya. Kemudian selanjutnya kita bisa buat lagi metode yang metode set kecepatan ya, kecepatan ya. Ini ada 3 metode. Kemudian kita bisa berikan nilai, misalkan atributnya yaitu atau variabelnya yaitu jenis ya. Kemudian jenis ini mempunyai nilai misalkan ya, artinya belum mempunyai nilai ya, kita bisa berikan belum mempunyai nilai ya, atau belum mempunyai jenis ya. Nah, jadi variabel jenis ini belum memiliki ya, kita bisa buat sini memiliki ya jenis ya, bisa juga mempunyai ya, terserah. Kemudian sistem, kita buat lagi nilai ya di dalam kelas sejenis ini, misalkan sistem outprint lain jenis kendaraan ya, jenis kendaraan. Kemudian kita bisa panggil variabel jenis ya, variabel jenis. Kemudian selanjutnya di dalam metode set muatan ini kita juga bisa buat variabel muatan ya, yang mempunyai nilai 0 ya. Nah, kenapa kita tidak membuat tanda petik kemudian 0? Karena ya, ini kembali dibahas bahwa ketika mempunyai tipe data integer, maka itu tidak boleh diawali dengan tanda petik, kecuali kalau tipe datanya adalah string ya. Kemudian selanjutnya di sini ada sistem outprint lain, kemudian jumlah mesin ya, jumlah mesin, jumlah muatan ya, jumlah muatan sesuai dengan nama metodenya ya. Kemudian kita bisa panggil variabelnya muatan ya. Kemudian selanjutnya untuk metode set kecepatan kita bisa buat
variabelnya misalkan kecepatan ya sama dengan 0,0. Nah, kenapa menggunakan double? Karena bisa jadi untuk menghitung kecepatan itu tentu nilainya adalah bilangan bulat. Jadi tipe data double ini adalah nilainya adalah bilangan bulat. Nah, makanya kita bisa berikan 0,0. Jadi untuk penulisan 0,0 itu harus titik ya, 0,0 ya. Kemudian sistem outprint lain, kemudian kecepatan ya, sistem outprint lain, kecepatan ya. Kemudian kita bisa panggil ya nilainya ya. Ya. Nah, ini adalah kelas induk dari penerapan polymorphis. Kemudian kita bisa buat kelas turunannya ya. Nah, kita bisa buat kelas turunannya, misalkan nama kelasnya adalah ferry ya, kapal ferry ya. Kita bisa buat kapal ferry. Kemudian finish. Nah, selanjutnya kita bisa berikan nilai. Nah, ingat kalau membuat suatu turunan itu harus dibuatkan kata kunci extends ya. Kemudian apa nama kelas induknya, yaitu kelas kendaraan laut. Ya, jadi artinya ferry ini dapat mengambil nilai di dalam kelas induknya ya. Artinya dapat mengambil warisan dari kelas orang tuanya, seperti itu ya. Atau kelas induknya itu yaitu kelas kendaraan laut itu dapat mewarisi ke kelas anaknya, itu kelas ferry ya. Kalau misalkan orang tua dapat mewarisi ke kelas anaknya. Nah, seperti itu ya. Untuk membuat suatu turunan ya, itu diawali dengan kata kunci extends. Nah, di dalam polymorphis seperti apa itu overriding ya. Nah, kita membahas dulu overriding ya. Overriding ya, kita bisa buat misalkan di sini dulu set ya, metode yang sama ya, set jenis. Nah, metode set jenis ini itu juga terdapat di kelas kendaraan, itu kelas induknya. Makanya tadi kelas overriding itu artinya kita bisa membuat suatu metode yang sama ya dalam satu turunan ya. Nah, misalkan seperti ini ya, ini adalah kelas set jenis ya, sama ya, atau kita copy saja ini untuk lebih mudahnya. Kita buat metode yang sama ya, kemudian nilainya misalkan juga seperti ini, namun nanti nilainya yang membedakan ya, misalkan di sini ferry, kita buat metode sama. Nah, ini bisa ini ya. Jadi inilah kelebihan dari konsep OP juga, kita bisa membuat metode yang sama ya, sehingga kita bisa buatkan di sini overridingnya ya, untuk lebih jelasnya ya, override. Nah, kemudian metode yang sama ini kita bisa buat nilai, misalkan ya juga terdapat suatu jenis, namun membedakan itu adalah nilainya ya. Kalau misalkan Cerberus ya, Cerberus. Salah ya, tidak ada yang disebut dengan Cerberus ya, ferry ya, ferry ya, jenisnya misalkan ferry, kapal ferry ya, kapal ferry. Kemudian jenis kapal ya. Nah, kita bisa buat jenis kapal ya, ini sama ini ya, namun nilainya membedakan ya. Ini sudah ada nilainya, misalkan kapal ferry. Atau misalkan di sini kita bisa buat misalkan kosongkan saja di sini ya, ya artinya kosong nilainya ya. Nah, ini metodenya yang sama, namun
membedakan nilainya ya. Jadi ini yang disebut dengan overriding, artinya kita bisa membuat suatu metode yang sama namun nilainya berbeda dalam kelas yang berbeda, namun turunannya sama ya. Sesuai dengan turunannya itu kelas kendaraan, kita bisa membuat metode yang sama di kelas turunannya itu kelas ferry ya. Nah, yang jadi pertanyaan nanti nilai apakah yang akan dipanggil, yaitu nilai dari kelas turunannya itu kelas ferry. Jadi nilai kelas ferry. Jadi ini nanti yang dipanggil, bukan nilai dari kendaraan laut. Bukan ini yang dipanggil, bukan nilai ini yang dipanggil, namun yang dipanggil itu adalah kelas ferry-nya. Nah, seperti itu ya. Nah, kita bisa buat lagi misalkan ya, kita buat lagi satu ini ya, kita panggil saja ya. Nah, kita bisa bedakan misalkan ini misalkan muatannya adalah 1000 ya, 12.000 nilainya 12.000 ya. Kemudian kecepatannya misalkan 51,5 misalkan, ini adalah kecepatannya. Ini hanya contoh ya, saya kurang tahu apakah benar kecepatannya seperti itu untuk kapal feri atau tidak ya. Nah, ini yang disebut dengan overriding ya. Kita bisa berikan di sini overriding, penanda sebagai overriding ya. Nah, ini kita bisa klik itu, kemudian overriding. Ya. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa buatkan misalkan di sini contoh selanjutnya itu ada yang disebut dengan overloading ya. Ada yang disebut dengan overloading. Overloading itu kita bisa membuat metode yang sama ya. Misalkan di sini kita bisa buat, atau misalkan kita ambil di sini ya, di kendaraan ini sebelumnya. Nah, ini ya. Misalkan atribut bukan ya, atau kita di sini saja kelas ferry ya. Misalkan void, kemudian method input ya. Kemudian kita bisa buatkan atributnya, ini disebut dengan atribut ya. Atribut misalkan jenis ya. Nah, dan selanjutnya kita bisa buat juga metode yang sama. Nah, ini error ini karena nilainya sama ya, parameternya sama. Nah, seharusnya kita bisa juga membuat parameternya ya. Kita bisa tambahkan parameternya misalkan muatannya ya. Nah, muatan. Jadi bisa seperti ini. Atau kita bisa buat juga metode ya untuk parameternya sama namun tipe datanya yang membedakan ya. Ya, misalkan contoh ya, integer, tipe datanya integer, bisa seperti ini ya. Jadi bisa satu parameter sama parameternya namun tipe datanya yang membedakan. Atau kita bisa bedakan yaitu parameternya, misalkan di sini ada satu dengan metodenya sama yaitu input, kemudian yang membedakan itu adalah jumlah parameternya. Atau kita bisa buatkan satu ini ya. Untuk masalah nilainya ya bisa dibuatkan misalkan seperti ini atau tidak ya. Nah, ini yang disebut dengan overloading ya. Dalam satu kelas ini kita bisa buat metode yang sama atau fungsi yang sama, yaitu metode input. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya bagaimana memanggil ini ya, nilai dari polymer fish ini ya. Kita bisa lihat misalkan kendaraan ya, kendaraan laut ya. Biasanya kita buatkan utama di sini ya. Ya, untuk memanggil metode itu.
ya, metode dari penerapan suatu polimorfis. Ya, di sini misalkan kita buat sistem, ya, kita harus buatkan public ya, kemudian sistem, ya, kendaraan default, misalkan ya. Kemudian kita bisa panggil kelasnya ya, kita bisa buat suatu objek ya. Objeknya adalah H ya. Kita buat huruf kecil saja ya. Kemudian new, panggil, kita bungkus ya, kelas yang sama ya. Jadi terciptalah suatu objek, sehingga ketika ingin memanggil suatu kelas ya, kita harus buatkan set jenis ya, panggil nama objeknya, kemudian selanjutnya kita bisa panggil set muatan, kemudian H set kecepatan ya. Nah, selanjutnya kita juga bisa buat seperti ini ya, misalkan sistem, misalkan query ya. Kemudian kita bisa buat bentuk, kita membuat suatu objek ya, misalkan new, kemudian query. Ini yang disebut juga polymorphis ya. Artinya kita bisa membuat suatu objek dengan kelas yang berbeda. Nah, ini yang disebut dengan banyak bentuk ya. Artinya ini kelas laut ya, tadi kita buat kelas laut, kemudian ini kelas query-nya, yaitu turunannya ya. Jadi berbeda ya, tidak selamanya kita membuat seperti ini. Kalau misalkan seperti ini yang disebut dengan polymorphis ya, banyak bentuk ya. Artinya kita bisa buat membungkus suatu objek ya, membuat suatu objek dengan kelas yang berbeda ya. Kemudian kita panggil nama objeknya set ya, kemudian kita set kecepatan, kemudian kita set muatan. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa lihat ya, buktikan yang mana kayak akan dipanggil ya, metode yang sudah dibuat. Nah, tentu untuk jenisnya, tentu yang dipanggil nanti itu adalah nilai yang ada di kelas turunannya. Misalkan set jenis. Set jenis di sini, kita bisa lihat di sini set jenisnya ya. Ya, set jenis di sini yaitu kapal feri. Kemudian di kelas induknya tadi itu ya, ini sama fungsinya itu metode. Yang dipanggil itu sementara metodenya sama, nanti yang dipanggil nanti itu adalah kapal feri. Sehingga seperti ini hasilnya ya. Ini kenapa nilainya? Karena belum ada nilainya ya. Ini artinya memanggil suatu nilai yang ada di kelas kendaraan. Nah, kemudian kalau kita buatkan suatu konsep polymorphis, jadi kalau seperti ini yang bukan disebut dengan polymorphis ya. Yang disebut dengan polymorphis itu ketika membuat suatu objek dengan kelas yang sama. Nah, seperti ini. Sehingga nanti pada saat memanggil suatu nilai, yaitu metodenya, yaitu kelas turunannya, yaitu kelas query ya, yaitu misalkan di sini ada metode set jenis dan set kecepatan, set muatan. Jadi ini yang dipanggil, bukan nilai dari ini ya, bukan ini yang dipanggil ya. Tapi yang dipanggil itu adalah turunannya ya, ini yang dipanggil turunannya ya, nilainya ini. Coba lihat nilainya ya. Kalau ini adalah konsep biasa saja ya, artinya konsep ini termasuk konsep inheritance ya. Iya, konsep inheritance ya. Ketika menciptakan suatu objek ya dengan kelas yang sama, maka ini disebut dengan turunan kelas inheritance. Kalau kita membuat suatu objek dengan kelas yang berbeda,
atau banyak bentuk, maka ini disebut dengan polimorfis. Jadi perlu saya sampaikan bahwa kelas polimorfis itu terdapat juga yang disebut dengan overriding dan overloading, ya. Berbeda ya. Overriding itu ya memanggil kita bisa membuat suatu metode yang sama namun kelas yang berbeda. Kemudian nantinya itu yang dipanggil itu adalah metode di kelas turunannya, itu misalkan kelas vary. Nah, saya kira seperti itu. Untuk polimorfis saya kira cukup. Ya, untuk materi selanjutnya konsep terakhir di dalam konsep OOP yaitu abstrak. Silakan saksikan tutorial selanjutnya.